Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang di acara Monthly Talk dan pada 31 Juli 2025. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual dalam suasana yang lebih santai namun dengan. Kenalkan, saya Rizko Jana, saya yang akan memandu sesi acara hari ini. Sebelumnya saya ingin menyambut hangat seluruh peserta yang sudah bergabung, baik dari member Indonesia Chapter maupun dari kalangan publik umum yang mungkin berasal dari nasional, posisi, akademisi maupun mahasiswa yang aktif di yang. Terima kasih atas antusiasmenya. Semoga diskusi malam ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat untuk kita saling belajar dan saling berbagi. Kita malam ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana artificial intelligence diterapkan di sektor perbankan Indonesia. Kita akan bahas bagaimana pemanfaatan teknologi AI di dunia perbankan harus berjalan dengan cara bertanggung jawab, transparan, dan tentunya sesuai prinsip-prinsip governance yang baik. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung dan salam hormat saya kepada narasumber kita malam ini, Bapak Zulkifli Salim, dan moderator kita malam ini, Bapak Reza Rizky Fatma. Selamat malam, Pak. Malam Mbak Selamat Rifko, malam, Mbak Rifko. malam Pak Reza, teman-teman. Malam ini acara akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Kita juga mengajak untuk berpartisipasi aktif nantinya dalam sesi diskusi. Nantinya bertanya bisa dari fitur raise hand maupun dari kolom chat. Sedikit mengingat teknis untuk kelancaran acara kita. Untuk panduan tata teknis webinar yang pertama, pastikan perangkat yang digunakan memiliki koneksi internet yang stabil agar dapat mengikuti webinar dengan lancar. Gunakan username yang sesuai dengan nama saat registrasi untuk mempermudah verifikasi kehadiran. Meeting ID bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu undangan, mohon untuk tidak membagikannya kepada pihak lain. Setelah diperkenankan menyalakan kamera dengan identitas diri yang jelas, diharapkan seluruh peserta menjaga suasana webinar tetap profesional dan saling menghormati. Setelah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun gagasan dengan sopan melalui kolom chat seperti itu CPI untuk member diunggah ke website oleh chapter maksimal 7 hari setelah acara berlangsung dan juga e-sertifikat akan tersedia di akun MyIsaka Bapak Ibu peserta member. Sebelumnya untuk membuka acara hari ini, kita juga mengundang secara resmi Bapak Rizky Aktorian selaku Vice President dari ISAKA Indonesia Chapter. Untuk Pak Rizky, layar dan waktu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, member ISAKA Indonesia Chapter. Semoga dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan malam hari ini. Tajuk materinya sangat menarik gitu ya. Salam hormat juga Pak Zulkifli Salim. Mau berkesempatan mampir ke sesinya Isaka untuk melakukan sharing nih terkait dengan artificial intelligence gitu ya, Ya, implementasinya di perbankan. Terima kasih banyak Pak Zulkifli. Nah, teman-teman sekalian, nanti di 90 menit ke depan teman-teman akan mendapatkan sharing materi yang insya Allah sangat bermanfaat gitu ya. Dan ini narasumbernya juga langsung dari yang punya materi yang kemarin baru rilis gitu ya terkait dengan AI governance juga gitu kan. Nah, nanti bisa digali materi-materinya. Terus kemudian saya juga ingin memberikan beberapa pengumuman juga gitu ya terkait dengan kegiatan ISAKA Indonesia Chapter di beberapa waktu ke depan. Mungkin Rifkoh boleh dimajukan. Nah, kita akan mengadakan GREX di tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan teman-teman member tahunya GREX kan 2 tahun sekali ya, gitu ya. Baru diadakan kemarin di 2024, kenapa diadakan tahun ini? Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga dilancarkan gitu ya. Jadi kami akan mengadakan konferensi nasional kembali
di tahun ini, eh, tanggalnya boleh dicatat di tanggal 28 Oktober 2025, itu pun dengan semangat Sumpah Pemuda gitu ya. Lokasinya sama di Ayana Mid Plaza Jakarta. Nah, nanti kita akan bawakan kegiatan konferensi nasional ini dengan konsep yang agak sedikit berbeda, gitu ya. Jadi nantikan informasi-informasinya. Dalam waktu dekat pun kita juga akan buka registrasi dan juga ada sesi early bird-nya juga, gitu ya. Tema yang akan kita bawakan di dalam GREX tahun ini adalah terkait dengan Trust by Design, Privacy, Security, and AI Governance for the Future. Jadi semangatnya kurang lebih semangat-semangat cyber security, data privacy, dan AI governance yang juga sejalan dengan materi kita di malam ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya rasa ada beberapa informasi lagi selanjutnya. Nah, Panran, gua nggak berani untuk bawakan materi ini nih. Sebenarnya rekannya Pak Zulkifli yang seharusnya bawakan materi ini, Bu Patricia. Saya nggak tahu nih Bu Patricianya hadir apa tidak. Tapi kalau runnya beliau udah nggak ada fun-funnya sih Pak. Mungkin saya boleh oper ke Rifko. Jadi teman-teman selamat malam semuanya. Semoga dapat menikmati kegiatan malam ini. Terima kasih banyak Pak Riki atas sambutannya. Nah, seperti yang kita tahu tadi selain sesi-sesi edukasi yang diselenggarakan oleh ISAKA juga berencana menggelar acara santai namun bareng komunitas yaitu Pendidikan dan rencananya akan berlangsung di Jakarta 20 Untuk kegiatan ini gratis, tidak dikenakan biaya, tapi terbatas hanya untuk member ISAKA saja. Jadi buat rekan-rekan di sini kan yang bergabung selain member ada juga non-member, mungkin boleh bergabung dulu jadi member, nanti daftar acara ini gitu. Selain itu juga sebagai informasi acara ini kita juga kolaborasi dengan Bapak Sandiaga Uno. Jadinya nanti di acara itu kita akan menghadirkan Pak Sandi jalan santai, jalan dan lari santai. Terus, untuk pendaftarannya kita juga akan buka dalam waktu dekat. Mohon dipantau terus sosial media resmi Indonesia ataupun email Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan karena kuotanya ini cukup. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita malam ini, yaitu Bapak Reza Rizky Pratama. Beliau adalah seorang auditor berpengalaman pada audit TI dan integrasi data teknologi dalam audit internal publik. Bapak Reza meraih gelar master di bidang computational analysis and public policy dari University of Chicago dan menyelesaikan studi sarjana di bidang akuntansi dari Politeknik Keuangan Negara STEM. Di samping profesinya sebagai auditor, Reza juga aktif berkontribusi di ISAKA Indonesia Chapter. Saat ini beliau menjabat sebagai Governance and Regulatory Advocacy dari ISAKA Indonesia Chapter. Reza juga pernah terlibat sebagai reviewer untuk penyusunan ISAKA is Advanced in AI Auditing Review Manual. Mari kita sambut moderator kita malam ini, Bapak Reza, untuk selanjutnya yang akan memandu sesi diskusi malam ini. Reza, layar dan waktu kami silakan. Terima kasih Mbak Rifko. Selamat malam Pak Zulkifli, Om Ricci, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di MTS ISAKA yang kali ini mengangkat tema tata kelola kecerdasan artifisial dalam perbankan. Jadi seperti kita tahu, AI ini sudah menjadi sebuah tren baru ya. Jadi semua orang berlomba-lomba mau pakai AI. Baik memang benar butuh AI atau memang punya AI aja gitu. Yang penting punya AI gitu. Nah, ternyata implementasi AI ini juga bawa banyak risiko-risiko baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Maka topik ini menurut saya juga sangat krusial di tengah semua orang yang fear of missing out ini menggunakan AI. Kita harus tahu nih kira-kira tata kelolanya bagaimana. Apalagi sekitar 2 bulan yang lalu, OJK telah meluncurkan panduan tata kelola artificial intelligence untuk perbankan Indonesia, dan kita beruntung hari ini narasumber kita ini salah satu tim perumus dalam
panduan tersebut gitu. Mungkin saya perkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak M. Zulkifli Salim, SE, MSc, PhD. Beliau ini seorang pakar di bidang keuangan dan perbankan dengan rekam jejak yang panjang di regulasi keuangan, riset, dan perbankan dan central bank. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputy Director yang membawahi bidang digitalisasi, pusat keuangan, dan transformasi perbankan di OJK. Kalau kita lihat ini karir beliau dimulai dari dunia audit juga ternyata bersama Arthur Andersen dan Ernst Young sebelum melanjutkan pengabdian di Bank Indonesia dan sempat juga menjadi peneliti senior di OJK. Secara pendidikan beliau mendapatkan PhD di bidang keuangan dari Western Sydney University dan Master of Science in Money, Banking and Finance dari Lancaster University di UK, serta sarjana ekonomi dari UPN Veteran Yogyakarta. Dan beliau ini juga aktif menulis, bahkan banyak karya-karya beliau yang sudah dipublikasikan termasuk di jurnal-jurnal bereputasi seperti Scopus dan buku tentang systemic risk. Tidak hanya itu, beliau juga sudah mengikuti banyak sekali pelatihan di internasional di bidang manajemen risiko, perencanaan modal, dan pengawasan keuangan dari institusi ternama seperti ADB, Federal Reserve Bank, HKMA, dan FSA Jepang. Untuk itu, mari kita sambut Pak Zulkifli Salim, layar dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Reza, yang terhormat Pak Ricci, Mbak Rifko, Bapak Ibu, teman-teman ISAKA member untuk Indonesian Chapter maupun Bapak Ibu yang non-member. Eh, Sekali lagi juga kami senang ya dapat undangan dari teman-teman ISAKA. Mohon maaf mungkin waktu itu kita sempat jadwalkan di awal Juni. Cuman memang kemarin itu kita belum sempat sosialisasi ke teman-teman perbankan termasuk ke pengawas OJK sendiri. Jadi kayaknya waktu itu mungkin dipandang untuk internal maupun industri yang terkait itu lebih dibutuhkan untuk lebih awal. Makanya kita geser sedikit. Tapi nggak masalah, yang penting sama aja informasinya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini juga mungkin nanti karena waktunya juga terbatas, kita coba maksimalkan kira-kira nanti apa yang bisa kita sampaikan. Nanti kan ada sesi tanya jawab juga 30 menit, teman-teman nanti bisa bertanya. Saya pikir yang hadir juga banyak juga dari teman-teman dari OJK. Bahkan kemarin minggu lalu baru ketemu sama Pak Reza ya. Kita di Iya Pak, Kemenak. ketemu lagi Pak. Ya, Pak Reza. Jadi memang dalam beberapa bulan ini kami banyak dapat request untuk menyampaikan materi ini Bapak Ibu kepada bank, kemudian instansi, kementerian, Komdiji kemarin juga sempat. Kemudian besok itu malah ada acara Aftek nanti dibuka sama Pak Dian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Kemudian ada juga request dari Asbanda dan sebagainya. Tapi kami happy lah. Berarti banyak yang memperhatikan terkait dengan tata kelola dan manajemen risiko dari AI ini. Nah, untuk tayangan mungkin kami bisa dibantu dari teman-teman ISAKA ya untuk ditayangkan. Eh, Baik Bapak Ibu, kita mungkin langsung saja bahwa outline-nya memang agak banyak, tapi kita coba go through aja. Saya menyampaikan ini sekedar sharing ya teman-teman atau Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya lebih ahli, tidak. Itu cuman kita coba sharing kira-kira di perbankan itu seperti apa. Oke, ketika kami menyusun ini Bapak Ibu, eh, ini sebenarnya cukup komprehensif. Jadi kami melakukan banyak benchmarking, terutama benchmarkingnya online ini. Jadi kita browsing ke website regulator, policy maker, kemudian best practice ya. Gimana kira-kira mereka mengatur atau memanage AI implementation ini. Kemudian kami juga melakukan survei sebenarnya ketika sebelum kami launching buku ini. Ada dibantu sama teman-teman dari World Bank waktu itu. Ada beberapa bank, memang tidak semua kita survei karena memang hanya beberapa bank yang kita pikir cukup representatif, mengingat waktu juga, kemudian timeline yang harus dikejar kemarin.
Kemudian nanti kita bicara soal prinsip nilai atau guiding principle, risk management and governance-nya seperti apa, kemudian implementation, guideline, termasuk di sisi supervision dan auditnya. Nah, jadi kira-kira outline-nya seperti itu. Mungkin kita next saja dulu. Nah, terkait AI ini sendiri, sebenarnya kami sudah coba petakan di dalam roadmap pengembangan perbankan Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti terkait peta jalan perbankan Indonesia itu kita sudah keluarkan di 2020-2025. Nah, tahun ini nih tahun terakhir nih. Nanti tahun depan kita akan rilis roadmap pengembangan perbankan Indonesia yang baru 2026-2030. Nah, di pilar 2 itu kita sudah bicara sebenarnya soal mendorong penggunaan game changer IT ya. Seperti cloud, AI di situ termasuk di situ. Kemudian super app salah satunya. Nah, itu kemudian yang kami detailkan di blueprint transformasi digital perbankan itu ada di next slide itu slide 4. Nah, di slide 4 yang blueprint transformasi digital perbankan itu lebih detail. Jadi di sana diatur secara khusus eh, di next slide aja Bapak Ibu. Nah, itu soal data teknologinya sendiri, risk management, kolaborasi tatanan institusi yang tujuannya untuk serving the customer. Jadi sebelum Undang-Undang PDP keluar kemarin di 2022, ketika kami menyusun ini pada tahun 2021 kita rilis. Nah, itu kita sudah bayangkan terkait soal data protection, transfer, governance, karena memang GDPR di Uni Eropa waktu itu sudah keluar. Guide to Data Protection Regulation. Nah, Undang-Undang PDP, alhamdulillahnya itu hampir sama lah. Kira-kira materinya banyak yang mengacu kepada GDPR itu. Jadi kita sudah prediksi waktu itu. Kemudian soal teknologinya sendiri, nanti teman-teman kan bisa lihat di situ yang di shading kuning itu kita sudah singgung juga lebih detail terkait soal cloud computing, AI, Open API ya. Kemudian ada juga soal blockchain di ALTI, kemudian RegTech maupun SupTech untuk OJK. Nah, yang mungkin sering luput ya di sisi transformasi digital ini, banyak orang terlalu fokus kepada teknologi, manajemen risiko, datanya, tapi sisi yang kanan tuh yang suka agak miss soal institusinya sendiri. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya yang entitasnya lagi adopsi IT, yang soal culture, financial investment, leadership, desain organisasi dan talent itu juga sesuatu yang penting. Jadi harapannya adalah transformasi digital itu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi leadership, budaya maupun talent. Nah, kita tahu ya kayak di perbankan itu ya mungkin juga di banyak organisasi biasanya yang menjadi pimpinan mayoritas masih oleh mungkin generasi baby boomer atau generasi X seperti itu yang mungkin soal IT-nya mungkin eh, pasti biasanya agak ini ya perlu di-upgrade atau reskilling dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin next slide. Nah, ini turunan dari beberapa roadmap maupun blueprint itu kami sudah turunkan dalam regulasi-regulasi yang mendukung transformasi digital. Jadi ketika OJK mengeluarkan roadmap itu pasti ada turunannya, produknya untuk shaping the industry to that way ya. Jadi untuk menuju ke arah yang diinginkan tadi. Jadi kalau teman-teman pengen tahu soal TI-nya Bank Umum itu ada POJK 11 2022. Kemudian mungkin yang termasuk pertama juga kita keluarkan SEOJK 29 tahun 2022 soal KKS ya, ketahanan keamanan siber. Kemudian juga soal Digital Maturity Assessment for Bank atau tingkat maturitas digital bank umum. Nah, ini juga lumayan effortnya kemarin ketika kami susun dan ini sebenarnya salah satu contoh model yang kita bisa aplikasikan ke model pengawasan AI juga. Jadi eh, semuanya itu sudah ada sebenarnya base-nya itu. Beberapa regulasi lain kalau yang lama itu terkait manajemen risiko TI itu juga masih berlaku. Mungkin next slide. Oke, next slide itu ini juga terkait digital resilience ya. Sebelum kami masuk ke AI, digital resilience ini mungkin teman-teman banyak yang mungkin nggak aware ya atau nggak
terlalu ngikutin. Mungkin tadi kalau AI itu FOMO seperti itu. Padahal digital resilience ini salah satu menurut kami sesuatu yang sangat penting karena ini berbicara soal tidak hanya soal cyber resilience ya, tapi soal juga business competitive resilience-nya. Jadi ada tiga besaran di sini. Saya tidak bahas ini secara khusus. Teman-teman nanti silakan aja website OJK nanti bisa di-download. Jadi ada tiga besaran di sini. Titik yang tengah itu soal digital competitiveness. Titik yang tengah itu terkait dengan serangan menghadapi serangan siber. Kemudian lingkaran yang paling luar itu bagaimana eh, bank dalam hal ini karena kami tujukan ke bank atau entitas sebenarnya juga relevan ya memanage konsumennya selama terjadi insiden seperti itu. Mungkin ini bukan fokus kita hari ini. Next slide aja. Nah, inilah salah satu gambaran. Jadi gambaran keseluruhan tadi itu adalah sebuah proses yang terus berlangsung. Bahkan juga tahun ini kami ada project ya, teman-teman, terkait social media banking. Nanti teman-teman tunggu aja nanti terkait produknya. Insya Allah itu di awal tahun depan mungkin sudah bisa kita launching. Jadi biasanya kalau OJK membuat produk itu riset dulu, risetnya lumayan. Nanti setelah itu baru diturunkan dalam bentuk guideline maupun regulasi. Nah, terkait teknologi, mungkin teman-teman lihat nih belakangan ini OJK banyak mengeluarkan panduan sebenarnya. Jadi kita coba memprovide guideline untuk industri instead of rigid regulation. Karena memang terkait di bidang di era digital ini dibutuhkan apa suatu regulasi yang sifatnya lebih adaptif dan fleksibel. Seperti itu ya. Next saja ya. Oke, kita masuk yang ke AI. Mungkin next saja. Definisi mungkin teman-teman sudah paham bahwa AI itu adalah kecerdasan non manusia yang dia bisa memecahkan masalah yang ditanamkan dalam mesin atau perangkat lunak. Nah, AI itu banyak layernya, ada machine learning di dalamnya, kemudian di bawah ada deep learning lagi. Kemudian bagaimana AI itu bertransformasi mulai dari predictive AI, generative AI sampai dengan nanti ke depan apakah itu agentic AI maupun AI hal-hal AI yang lebih advance lagi. Nah, kalau generatif mungkin kita sekarang ini relatif lebih akrab ya, ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya. Tapi kalau prediktif, tanpa kita sadari sebenarnya dulu kita sudah menggunakan AI walaupun masih mild ya, atau tipis atau sedikit lah gitu. Contoh kita waktu kuliah kita menggunakan software statistik kayak SPSS, Stata mungkin ya, atau sekarang pakai R atau Python seperti itu. Nah itu bisa untuk memprediksi berdasarkan pola dari data historis. Misalnya membuat analisa regresi dan sebagainya untuk forecasting kalau dulu bisa digunakan. Nah, agentic AI nanti akan lebih advance di mana autonomous nanti untuk sistem akan bisa berinteraksi dan ini juga masih terus berkembang teknologinya. Nah, jadi memang buku ini kita desain tidak diassign khusus untuk generasi AI tertentu, tapi secara umum prinsip maupun tata kelolanya itu adaptif atau bisa digunakan untuk AI dengan perkembangan di masa depan ya. Tentu dengan nanti jika diperlukan beberapa penyesuaian. Mungkin next saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi misalnya kayak traditional AI, generatif maupun agentic, mungkin teman-teman nanti bisa baca saja. Nanti terkait hal ini kita next saja. Nah, bagaimana sih adopsi dari AI ini di dunia ya, selain sebelum kita ke Indonesia? Di dunia itu surprisingly itu adopsi AI terbesar itu adalah di bidang IT itu masuk akal ya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ternyata di bidang keuangan itu selalu eh, salah satu sektor yang leading untuk adopsi-adopsi teknologi termasuk AI ini. Nah, di bidang keuangan, AI itu rata-rata digunakan untuk corporate banking, retail banking, maupun untuk risk assessment maupun dari sisi legalnya. Jadi potensi AI ini sangat besar, teman-teman bahkan diproyeksikan sampai dengan beberapa tahun ke depan ini juga semakin masif dan semakin berkembang ke depannya. Next saja. Nah, use case
Saat ini di perbankan use case yang paling banyak ini juga survei global ya, tapi sejalan ternyata hasilnya dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman perbankan Indonesia. Di perbankan itu penggunaan customer service, contohnya untuk chatbot, kemudian deteksi fraud, untuk fraudster, mule account itu bisa dilakukan, KYC, kemudian personalized services maupun produk, termasuk otomasi proses dan dokumen. Jadi rata-rata itu untuk adopsi use case-nya kira-kira berkembangnya seperti itu. Kemudian next. Nah, bagaimana sih dengan risiko dan tantangan adopsi? Jadi kalau bicara soal risiko maupun tantangan, saya pikir banyak ya yang terkait AI, tapi kita coba petakan kira-kira yang cukup utama kira-kira seperti itu. Jadi ada deepfakes, jadi teman-teman tahu deepfakes adalah konten atau audio maupun video yang realistis seolah-olah menggambarkan bentuk asli, tapi padahal dia eh, fake ya. Kemudian black box seperti kotak hitam. Jadi kalau dulu pada magician show ada black box, kita nggak tahu tuh isi di dalamnya itu yang keluar apa tuh. Kadang kelinci, kadang bunga, kadang apa kayak party gitu yang keluar meletus gitu ya. Jadi black box inilah yang sebenarnya salah satu hal yang krusial di dalam implementasi AI. Dan bagaimana sih caranya kita nanti untuk memitigasi risiko terkait potensi black box ini. Kemudian soal AI bias, jadi bias ini bisa dari algoritmanya atau jangan-jangan manusianya yang bias ya ketika menyediakan datanya. Nanti kita bisa diskusi di belakang ada lebih detail. Kemudian soal cyber security, jadi cyber security mungkin terkait dengan eh, adversarial input maupun data poisoning sehingga nanti output dari AI-nya itu bisa tidak tepat ya seperti itu. Nah, karena ini terkait dengan sistem keuangan perbankan, jadi di perbankan itu tantangannya salah satunya terkait dengan operasional pasar maupun informasi. Nah, kita tahu bahwa developer ataupun yang banyak mengembangkan AI ini rata-rata adalah big tech karena butuh dengan data yang sangat masif, besar, dimensinya, banyak dan historis. Jadi nggak semua punya kemampuan untuk develop. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah kecenderungannya ada risiko konsentrasi. Jadi developer maupun suppliernya itu terbatas. Nah, kalau itu terbatas, berarti misalnya ada 105 bank ini pilihannya nggak banyak nanti. Misalnya menggunakan apa produk apa AI mana seperti itu ya. Jadi itu akan menghasilkan hoarding behavior di market dan sebagainya. Itu salah satu efeknya. Kemudian next slide. Nah, gimana sih soal benchmark dan regulasi? Next slide aja. Ini kami secara detail sudah kami jabarkan di buku. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya kami review tuh banyak negara ya. Dari Uni Eropa lewat EUAIX, kemudian US, ada India, China, Singapura, mungkin yang advance, Jepang, ada Hiroshima. Dan ini kira-kira summary-nya kira-kira kami sajikan dalam satu slide ini. Jadi kalau di beberapa negara seperti Eropa dan China, mereka itu punya AI Act atau hard law. Nah, beberapa sisanya kebanyakan itu adalah soft law atau non-binding agreement seperti panduan tuh. Nah, jadi kalau Indonesia mengeluarkan panduan berarti kita udah ada soft law-nya atau non-bindingnya. Kemudian soal klasifikasi risiko sistem AI. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan juga mungkin ya di beberapa sosialisasi sebelum ISAKA ini. Di Uni Eropa atau di beberapa negara itu AI itu diklasifikasikan ke dalam beberapa cluster ya. Ada yang unacceptable risk, high risk, medium atau low risk seperti itu. Nah, itu akan membedakan mitigasi risiko termasuk treatmentnya. Nah, di beberapa negara ada badan yang melakukan itu untuk mengklasifikasikan itu. Atau di level entity atau bisnis, mungkin seperti bank, itu diperlukan diskusi untuk dari aplikasi maupun AI yang dikembangkan itu masuk memiliki risiko seperti apa. Nah, contohnya kalau di Uni Eropa, credit scoring itu masuknya di high risk. Nah, nanti kita pelajari di belakang. Kemudian soal trustworthy AI, makanya nanti muncul beberapa prinsip yang dibawa, kemudian komite AI
Nah, kalau di Indonesia kita udah ada khususnya bagi bank ya, Komite Pengarah Teknologi Informasi. Nah, tapi silahkan mungkin bagi bank mungkin atau nggak tahu ya yang hadir di sini kan tidak hanya bank yang mungkin large organization dan dirasakan butuh komite AI terpisah, silakan saja karena itu yang paling tahu institusinya masing-masing. Nah, tugasnya apa? Salah satunya menentukan klasifikasi risiko sistem AI tadi. Bahkan kalau di Uni Eropa itu ada komite AI nasional. Nah, jadi setiap produk maupun sistem AI itu harus lewat review dari komite AI ini. Jadi kalau itu tidak lolos atau resikonya dirasakan terlalu tinggi, itu tidak bisa di launching atau resikonya diturunkan yang tadinya mungkin high risk atau unacceptable menjadi risiko yang lebih rendah. Nah, kemudian soal AI Regulatory Sandbox, itu saya pikir OJK juga ada ya. Kita ada namanya IAKD, itu untuk apa piloting dan sebagainya sebelum di launching ke mass market. Kemudian prinsip-prinsipnya dari berbagai tadi best practice Singapura, eh, Amerika, Eropa, China dan sebagainya itu prinsip-prinsipnya relatif sama terkait robustness, safety and security, transparency, explainability, fairness, kemudian soal social, inclusive, responsibility, accountability, human agency and oversight, dan privacy and data governance. Jadi prinsip atau guiding principle yang dikeluarkan di buku Tata Kelola AI kemarin oleh OJK itu juga mencerminkan nilai yang sama sebenarnya. Next slide. Nah, gimana sih hasil survei kemarin yang kita lakukan? Kami laporan detailnya ada, cuman memang untuk materi internal OJK. Tapi kira-kira sebelum OJK melakukan review atau survei, eh, BCG, Kadin maupun SC Venture itu sebenarnya sudah melakukan survei juga untuk beberapa bank. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini yang grafik kiri, eh, rata-rata bank itu sebenarnya mengatakan sudah siap kalau untuk manajemen perubahannya. Beberapa ya masih not ready atau agak ragu ya, somewhat ready. Nah, tapi ternyata mereka ini yang paling sedikit itu justru terkait operating model, baru 30% tuh. Jadi memang masih sedikit yang baru mungkin dalam proses mengembangkan sistem AI di banknya masing-masing. Kemudian apa sih yang menjadi uh, top 3 untuk priority di bank yang sedang maupun besar itu salah satunya mereka mau bangun timnya dulu tuh. Tim yang memiliki capability. Kemudian soal data itu sudah jadi concern termasuk bagaimana menggunakan datanya. Nah, yang salah satu tantangan juga yang lowest priority itu terkait soal responsible AI policy itu baru 31%. Jadi memang banyak yang harus disiapkan terkait implementasi AI ini ya. Apalagi ini sudah dibicara tataran perbankan yang rata-rata sebenarnya merupakan leading sector bahkan dibandingkan sektor lain terkait adopsi teknologi tadi itu ya. Kemudian next slide. Nah, ini kami coba lakukan ke beberapa bank kemarin itu kayak Bank KBMI 4 tuh bank yang paling besar itu modal intinya seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI, kemudian beberapa bank digital kami coba. Ini kenapa nggak semua bank itu tadi tuh? Karena kita ada terbatas waktu, kemudian kira-kira apa nggak semua bank juga sudah mengembangkan AI, terus kita dengar dari pengawasnya kira-kira oh mereka lagi jalan seperti ini jadi ada use case tertentu yang memang kami pengen tangkap. Nah, kira-kira hasil surveinya adalah tingkat adopsi AI itu bervariasi untuk antara bank tergantung dengan prioritas bisnis maupun profil dari masing-masing bank dan rata-rata model yang diterapkan itu adalah untuk deteksi fraud maupun credit scoring. Jadi seperti itu. Kemudian terkait customer ya, pelayanan konsumen itu juga yang dikembangkan. Nah, mereka tapi sangat antusias ya untuk mewujudkan dari rencana karena kalau di perbankan itu mereka harus menyampaikan
rencana pengembangannya itu lewat rencana bisnis bank. Nah, kira-kira itu nanti didiskusikan sama teman-teman kami di pengawas OJK untuk realisasinya seperti apa. Nah, untuk resource allocation ini bervariasi juga tergantung dari kapasitas tadi itu, finance and investment-nya dia tadi. Jadi relate tuh sama yang cetak biru tadi itu. Jadi kalau bank yang besar, ya kita teman-teman tahu lah ya, kayak BRI, BRI itu sudah ada divisi AI sendiri tuh. Agak-agak beda tuh sama yang lain. Yang lain mungkin masih di bidang di divisi teknologi informasi seperti itu. Nah, terus mereka juga lagi mengembangkan soal AI governance framework-nya. Jadi memang AI governance yang kami keluarkan ini saya pikir just in time ya untuk menyediakan provide guideline untuk bagi perbankan Indonesia. Next slide. Ya, soal next slide aja. Di prinsip nilai kecerdasan, secara umum kita bagi ke dalam 10 nilai, cuman kita coba klasterkan ke dalam 3 klaster. Jadi nilai-nilai yang ada di sini mulai dari transparency, sustainability, security. Nanti teman-teman bacanya jangan berpikir bahwa accountability, reliability, and human oversight itu lebih penting dari ethic and fairness, transparency, data privacy, dan sebagainya. Ini cuman pengklasterannya. Jadi nilai-nilai ini adalah setara ya atau on par. Jadi di halaman buku itu ada tuh kalimatnya itu kalimat yang pertama itu saya ingat betul karena kita yang nulis waktu itu. Nah, terus soal accountability, human oversight maupun reliability ini contoh mencakup soal transparansi, jadi bagaimana AI itu prosesnya seperti apa, bagaimana kira-kira dia sistem AI itu dikembangkan, bekerja dan mengambil keputusan. Data privacy ini juga relate sama Undang-Undang PDP. Nanti makanya di soal data ini kami ada diskusi khusus soalnya sebenarnya terkait dengan bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip PDP dalam sistem AI. Kemudian soal human oversight. Nah, kita ingin AI ini dikembangkan dengan pengawasan manusia seperti itu. Jadi soal ethic and fairness, sustainability, inclusivity seringkali diperlukan campur tangan manusia untuk dalam adopsinya. Nah, cuman mungkin ya ada pertanyaan juga, kalau semuanya perlu campur tangan AI, apa gunanya teknologi? Justru kan teknologi untuk mempermudah atau membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, reliable, objektif dan sebagainya. Nanti teman-teman kita bisa diskusi lah, tanyakan. Kemudian soal explainability, security resilience, teman-teman mungkin sudah tahu juga, Bapak Ibu, bahwa bagaimana suatu sistem AI itu harus andal dan konsumen juga berhak tahu bagaimana data mereka digunakan. Nah, security saya pikir jadi concern kita ya terkait cyber security. Bahkan teman-teman ISAKA juga tadi sudah merencanakan untuk forum GREX ya untuk di Oktober. Saya pikir itu bagus sekali terkait uh, trusted by design dan seperti itu ya, privacy by design. Kalau kalau yang di European Data Protection Board tuh bicara seperti itu tuh. Jadi inline tuh. Kemudian next slide aja. Nah, di bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam 3 hal yang kita tahu ya soal people, proses maupun teknologi. Jadi eh, soal pengembangan SDM ini sangat penting di adopsi AI karena kita tidak hanya dari sisi level operasional tapi juga terkait dengan leadership tadi itu. Jadi hal itu juga harus dibekali. Kemudian soal proses, jadi proses itu harus mencakup evaluasi rutin, kemudian protokol yang jelas, termasuk kerangka kerja, bagaimana AI itu beroperasi dalam batas-batas yang aman dan terkendali. Jadi seperti itu, baru kemudian kita bicara soal desain teknologinya. Jadi eh, ini yang harus diperhatikan, how to create a trustworthy AI in Indonesia ya, terutama untuk perbankan. Kemudian next slide. Nah, bicara soal manajemen risiko, ini harus melibatkan seluruh AI actor. Jadi AI actor dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Jadi tidak hanya harus semuanya itu bidang apa IT ya, tapi dibutuhkan juga misalnya terkait soal risk management, kemudian soal hukum, customer, pelayanan dan sebagainya.
Nah, itu dilakukan dalam beberapa dimensi ya kalau menurut NIST gitu. Jadi mulai dari aplikasinya sendiri untuk dari tahap perencanaan dan desain, terus soal data in dan input untuk pengumpulan dan pemrosesan data, kemudian validasinya, bagaimana model AI itu dibuat, diuji dan diverifikasi, algoritmanya seperti apa, kemudian outputnya dilihat dan diuji, kemudian dari sisi model diterapkan dan mulai digunakan ya, sampai dengan nanti model tersebut ketika sudah berjalan dipantau, termasuk impact-nya kepada user dan sekelilingnya. Jadi memang manajemen risiko AI ini eh, a thorough proses ya. Jadi proses yang terus sangat luas dan dari ujung ke ujung seperti itu. Kemudian next slide. Nah, kalau bicara manajemen risiko sebenarnya juga ini nggak sesuatu yang baru ya teman-teman ya atau Bapak Ibu. Dulu kita bicara manajemen risiko itu selalu kita soal eh, bagaimana peta dari risiko itu atau kita petakan dulu risikonya di mana tuh. Kemudian baru kita bicara bagaimana mengukur risiko yang sudah kita petakan tadi. Nah, jadi kalau kita mau implementasi AI, kita misalnya mau mengembangkan AI sistem untuk mendukung credit scoring. Nah, risikonya apa aja dipetakan dulu kalau menggunakan sistem itu. Mungkin outputnya tidak pas, akhirnya apa credit scoring kan menentukan calon debitur itu bisa diberikan kredit atau tidak. Nah, ternyata sistem AI-nya tidak pas mengambil keputusan yang aplikannya malah ditolak. Akhirnya kan muncul resiko tuh. Nah, itu yang diukur resikonya. Contoh misalnya harusnya dia mau mengajukan kredit kemudian ditolak berarti kan ada risiko misalnya harusnya debitur itu diterima tapi malah ditolak itu kan potensi pendapatan bagi bank juga bisa terdampak seperti itu. Nah, kalau risikonya sudah dipetakan dan diukur, baru kita mitigasi. Jadi bicara manajemen risiko itu selalu dari dulu itu tuh. Petakan, ukur, manage risikonya. Risiko bisa dihilangkan atau kalau nggak bisa dihilangkan, turunkan sampai ke risk appetite dari bank maupun dari entitasnya. Jadi seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Kemudian next. Nah, ini yang menarik nih soal klasifikasi sistem AI. Ini yang dilakukan di Eropa. Nah, Indonesia kita belum punya namanya Komite AI Nasional yang tadi saya bilang. Nah, apakah bank harus menunggu adanya Komite AI Nasional atau OJK harus menunggu atau Bapak Ibu harus menunggu? Saya sih tidak sarankan seperti itu. Silahkan, apalagi kita yang sudah adopsi, harusnya kita bisa coba pilah sendiri tadi dengan komite AI sendiri di internal dan sebagainya. Contoh ya, yang untuk unacceptable risk tuh. Unacceptable risk ini AI yang masif dan berbahaya dan nggak boleh sebenarnya dirilis di pasar. Kayak pemetaan biometrik untuk tujuan keamanan. Jadi kalau teman-teman lihat film di Netflix tuh ada tuh kemarin, dia mau naik bis, ketika dia mau naik ada kameranya di situ langsung ke scan tuh retina wajahnya dan bisa diidentifikasi. Nah, ini hanya untuk level keamanan negara atau keamanan nasional yang boleh pakai sistem ini. Jadi kalau mungkin pemerintah untuk tujuan keamanan ya itu boleh. Tapi kalau untuk di luar itu di Eropa tidak diperkenankan. Kemudian high risk itu yang berisiko tinggi karena ini mempengaruhi eh, apa hak-hak individu seperti itu. Contoh ya kayak credit scoring itu high risk tuh di Eropa karena mempengaruhi dia bisa nggak dapat layanan keuangan gara-gara dikategorikan misalnya tadi itu tidak layak dan sebagainya. Kemudian soal limited risk maupun minimal no risk ya. Jadi kalau di Eropa tadi proses AI high risk itu lewat beberapa tahapan yang sebelah kanan ini teman-teman, Bapak Ibu. Jadi dia harus dapat stempel CE-nya tuh yang bahasa Perancis tuh. Nggak tahu bacanya tuh Conformité European apa. Nah, nanti kalau dia sudah dapat itu baru boleh dirilis. Nah, ini harapannya tuh sebenarnya ini harusnya kalau menurut kami ya itu mungkin lebih pas di lead sama teman-teman di Komdigi untuk membentuk seperti Komite AI Nasional ini. Jadi nanti seluruh sektor itu bisa dipetakan terus mana yang sudah dapat stempel atau uji kelayakan seperti itu baru bisa dirilis ke market. Kemudian next.
Nah, bagaimana sih peran direksi dan komisaris? Jadi bicara AI ini kita harus juga tadi itu top manajemen itu sangat penting. Nah, kalau di OJK kita sudah ada beberapa regulasi, nggak tahu ya di teman-teman mungkin di sektornya masing-masing silakan di-review. Kita ada soal penerapan fungsi direksi, komisaris, kemudian soal penerapan tata kelola, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris ini menjalankan fungsi dan perannya tuh. Jadi soal menerapkan risk tolerance, kemudian, nah gimana dia bisa menerapkan itu kalau top manajemennya sendiri nggak paham AI itu. Nah itu makanya tadi yang terkait transformasi blueprint transformasi digital perbankan itu untuk pengurus, manajemen itu juga harus dilakukan pembekalan atau pelengkapi pengetahuannya terkait teknologi-teknologi. Kalau nggak agak susah nanti tuh untuk mau dapat backup untuk investment, misalnya untuk mengembangkan sistem, mau adopsi AI dan sebagainya. Karena mereka nggak merasa ada urgensi itu. Nah, makanya perlu di upskilling maupun reskilling untuk sisi kompetensi maupun pemahamannya. Kemudian next slide. Nah, ini soal komite AI tadi. Jadi di kalau di guideline kami sudah state di situ bahwa dapat dibentuk secara tersendiri atau bagian dari peran Komite Pengarah Teknologi Informasi di POJK yang terkait PTI ya, penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum. Jadi di sini ada perannya untuk tadi salah satunya contoh mungkin bisa mengambil peran untuk mengklasifikasikan, kemudian mereview, kemudian risk tolerance dan sebagainya. Kemudian next slide. Nah, kita bicara soal AI ini pasti kita bicara soal data ya Bapak Ibu. Kalau kalau pengembangan sistem AI mungkin teman-teman dari bidang teknologi informasi lebih paham daripada saya bahwa data itu adalah backbone-nya untuk mengembangkan sistem AI yang trustworthy. Jadi di Undang-Undang PDP sendiri ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan karena enggak bisa ini ya bisa subject to fine maupun denda dan sebagainya. Jadi soal bagaimana data kualitasnya, melindungi keamanan data, bertanggung jawab, kemudian sampai dengan data itu dimusnahkan. Jadi memang pengembangan sistem AI ini harus memperhatikan juga soal prinsip-prinsip Undang-Undang PDP seperti itu. Nah, kemarin rame ya soal transfer atau data pribadi Indonesia ke US ya, yang agak rame kemarin. Nah, di sana kalau saya baca kalimatnya kemarin itu US ingin agar Indonesia menganggap bahwa United States adalah negara yang menerapkan privacy data privacy protection yang sesuai dengan Undang-Undang PDP. Karena memang kan di Undang-Undang PDP itu kita boleh transfer data ke negara lain sepanjang setara atau lebih baik dari Indonesia. Nah, sekarang teman-teman pasti bertanya nih, apa iya kita pelindungan datanya di Indonesia sudah baik sehingga United States pengen juga diakui setara dengan Indonesia. Jangan-jangan hanya regulasinya aja yang sudah ada, tapi kemarin kita lihat banyak case kebocoran data dan sebagainya seperti itu. Nah, buat informasi juga ya Bapak Ibu ya, Uni Eropa itu menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih baik dari United States. Artinya apa? Jadi United States itu tidak on par atau below them. Makanya transfer data dari Uni Eropa ke Amerika itu mereka tidak secure beranggapannya karena beranggapan tidak setara seperti itu. Nah, Indonesia US kemarin tuh di dalam salah satu trade treatment itu pengen dianggap itu setara sehingga data itu bisa ditarik keluar seperti itu. Itu diskusi nanti lah ya, diskusi lain. Kemudian next slide. Nah, ini ya soal bagaimana menerapkan strategi Undang-Undang PDP. Jadi Bapak Ibu bisa baca, itu bisa mencakup soal culture-nya, SDM, teknologi maupun mitigasi resiko. Dan salah satu yang penting juga itu yang terkait bagaimana organisasi atau bank itu seharusnya punya mungkin orang atau pihak yang bisa memastikan data-data ini terlindungi, digunakan, dan dikumpulkan atau sampai dengan dimusnahkan sesuai dengan panduan dari undang-undang. Jadi kayak sekarang tuh ada data protection officer tuh.
Jadi kalau Bapak Ibu rajin tuh buka LinkedIn tuh banyak tuh posisi data protection officer. Buat clue ya, mungkin lagi cari kerja gitu kan, atau teman-teman mungkin mau ngikut kursus-kursusnya yang soal data protection itu job vacancy-nya sangat lagi banyak tuh, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Kemarin saya cek di Australia, kemudian itu salah satu yang banyak juga. Kemudian next slide ya, soal implementasi guidelines. Ini cukup banyak slide-nya. Saya pikir kira-kira eh, life cycle-nya sama lah dengan teknologi atau IT secara umum, mulai dari initiation, design, kemudian modelnya dikembangkan, dikonstruksi dan dibangun. Tapi ini kan panahnya maju mundur gitu, berarti back and forth seperti itu ya. Jadi kalau kira-kira belum pas, dibalikan, didesain, diperbaiki, kemudian diuji, diimplementasikan, bagaimana dia di maintenance, evaluasi sampai dengan terminasi atau dihentikan penggunaannya. Nah, backbone-nya itu bisa dari governance, manajemen risiko, dan compliance, termasuk audit. Dan enablernya tentu organisasi tadi, organization design, HR, termasuk infrastruktur dari AI. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Mungkin saya nggak bacakan ya satu-satu. Itu slide 32 sampai 38 atau 39 itu kira-kira detailnya snapshotnya seperti teman-teman bisa baca nanti di slide-nya. Mungkin kita masuk di pengawasan dan audit aja ya, Mbak Riko atau teman-teman Isaka di slide 40. Nah, jadi bicara soal pengawasan dan audit, ini pasti ketika AI baru muncul, ini sama seperti waktu cloud awal-awal penggunaan cloud. Kalau kami baca ya di berbagai literatur itu, ketika cloud itu baru muncul, nah teman-teman IT supervisor tuh bingung tuh, ini gimana cara ngauditnya nih, data yang disimpan di luar lingkungan bisnis kita di awan gitu. Gimana nih cara ngauditnya? Apa yang harus diperhatikan? Ada kekhawatiran tuh. Sama ketika AI ini mulai masif diimplementasikan, yang jadi kekhawatiran adalah gimana cara ngaudit AI ini? Kita aja masih belajar juga. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkah untuk perencanaan maupun audit itu relatifly ya dari dulu ya, dari zaman saya di Arthur Andersen maupun di EY sampai kemudian di BI juga pernah jadi pengawas itu sama, kita tentukan dulu skopnya itu. Jadi kalau mau audit itu tentukan dulu lingkup audit yang akan dilakukan. Jadi sama dengan AI ini. Kenapa kita tentukan luang lingkup? Karena audit itu terbatas waktu, kemudian terbatas biaya, kemudian terbatas SDM. Jadi tidak bisa kita terlalu luas, tidak fokus dan sebagainya. Kemudian kumpulkan evidence-nya seperti apa, nanti dibandingkan dengan SOP-nya yang mungkin sudah disusun, dengan statement-statement dari manajemen maupun dari operasional. Kemudian tentukan metodologi yang akan digunakan untuk menilai. Nah, nanti di belakang itu ada beberapa metodologi sebenarnya. Ini tidak hanya di metodologi tersebut ya. Jadi ada beberapa lain yang ini hanya sebagai contoh kemarin itu. Mungkin di next slide aja deh. Nah, ini contoh tadi yang soal bicara AI life cycle ya. Nah, kalau misalnya contoh kita mau menggunakan pendekatan AI life cycle audit. Tadi tuh kita terbatas SDM, waktu dan sebagainya. Contoh ya kalau di perbankan itu kan ada beberapa risiko. Bank itu ada terpapar risiko kredit, operasional, risiko pasar, suku bunga, kemudian ada lagi risiko reputasi dan sebagainya itu. Nah, itu nggak mungkin dilakukan audit ke semua risiko, Bapak Ibu. Ini pengalaman kita ya kalau di OJK maupun teman-teman audit. Pasti saya rasa kayak di kementerian juga seperti itu. Nah, makanya ditentukan misalnya kita mau mengaudit siklus AI yang terkait dengan desainnya. Nah, berarti fokusnya di sana. Apa yang harus diperhatikan misalnya dari tahapan desain itu tadi itu. Selain SOP, kemudian dari beberapa nilai mungkin yang bisa diturunkan dari situ. Jadi pendekatan AI life cycle ini salah satu yang bisa digunakan. Kemudian next slide.
Nah, ini menunjukkan tadi mulai dari tahap inisiasi, development, implementasi, monitoring, review maupun sampai dengan itu terminationnya atau retirementnya itu bisa dilakukan menggunakan pendekatan AI life cycle. Jadi silahkan itu kira-kira nanti dirumuskan di tim audit mungkin di tim audit internal atau ketika hire auditor eksternal. Jadi kalau di bank itu dimungkinkan untuk bank itu menggunakan pihak ketiga, tapi resikonya atau tanggung jawabnya tetap berada di banknya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian next slide. Nah, kalau tadi pendekatannya adalah pendekatan life cycle. Nah, ini ada pendekatan yang dikembangkan oleh AI Ethics Impact Group, AI AIG, ya, yang menggunakan pendekatan VCIO namanya, Value, Criteria, Indicator, maupun Observable. Nah, eh, ketika kita bicara value, tadi kan ada guiding value kan, atau guiding principle value-nya itu seperti apa. Kita mau bicara misalnya soal transparansi. Mungkin next slide aja deh. Nah, di transparansi, value-nya kita mau fokus di nilai transparansi. Nah, di transparansi kriterianya apa aja? Misalnya soal accessibility. Nah, baru nanti diturunkan ke dalam beberapa kriteria, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya pendekatan ini hampir sama dengan Digital Maturity Assessment for Bank atau tingkat kematangan digital bank umum yang kami sudah ada regulasinya. Itu kira-kira pendekatannya kayak gitu tuh. Nah, kalau di map itu kan dari domain, subdomain, parameter, kemudian observable seperti itu. Apa hal apa yang harus ada? Sama, lebih kurang hal-hal seperti itu nanti akan di rating. Kira-kira ya. Next slide aja. Nah, gimana menentukan klasifikasi risiko sistem AI? Itu bisa kalau di menggunakan pendekatan ini, dia menggunakan dalam kuadran seperti ini, garis X dan Y. Jadi intensitasnya untuk membawa dampaknya seperti apa, kemudian bagaimana sistem AI itu penggunaannya atau ketergantungan terhadap sistem AI. Jadi itu menentukan dari klasifikasi eh, risiko sistem AI-nya. Kemudian next slide. Nah, ini tadi relate dengan klasifikasi sistem AI yang tadi kalau di Uni Eropa adalah bentuknya segitiga ya. Jadi tadi ada yang low risk, medium, high risk, yang no AI system permitted seperti itu. Nah, jadi nanti dipasangkan dengan kalau ini teman-teman itu adalah inherent risk-nya, nanti ada KPMR-nya ya. Kalau kita bicara manajemen risiko, nanti baru di-linkkan di slide berikut tuh, di slide 48. Nah, nanti di-linkkan, nanti keluarlah hasil rata-rata untuk eh, sistem AI-nya, untuk value tersebut. Untuk value tersebut, jangan lupa tuh. Jadi kita tadi bicara soal transparansi, kan tadi nilai-nilai guiding principle yang untuk sistem keuangan tadi atau bank itu tadi ada berapa tuh, Bapak Ibu? Ada 10 kan? Ada 10 value. Berarti kalau dibuat panduannya, kalau OJK buat panduannya, kira-kira nurunannya seperti itu. Misalnya kita mau bicara soal transparansi, explainability, kemudian bicara soal secure and resilience. Nah, itu di sana tuh bisa diturunkan. Jadi kebayang ya, kira-kira kayak di map seperti itu. Kemudian next slide. Nah, ini teman-teman ISAKA harusnya lebih tahu nih daripada saya. Jadi teman-teman lah ya nanti yang yang lebih paham. Kalau di ISAKA ada ISAKA Audit Toolkit. Ini juga dikembangkan oleh ISAKA. Saya pikir sangat bagus. Kemarin saya sempat juga ikut workshopnya waktu bukan workshop ya. Jadi kayak apa waktu dia launchingnya. Kemudian saya lihat, kemudian saya download beberapa panduannya. Memang berbayar ya, tapi worth it kalau menurut saya. Jadi di sini ada soal 22 parameter utama, kemudian 86 area kunci, dan 251 kontrol. Jadi pendekatannya itu sama sih lebih kurang. Kalau tadi itu dari pendekatan dari apa tadi itu? Value-nya. Nah, kali ini dari hal-hal yang tadi tuh, misalnya soal AI bias, data privacy. Ini kan soal data juga tuh, data protection. Soal bias tadi tuh. Berarti kan dia harus
apa accountable, fairness. Nah, itu kan sama relate seperti itu. Nah, kalau di ISAKA tuh dibagi dalam kontrol-kontrol yang harus ada. Jadi lingkungan pengendaliannya. Kemudian next slide. Nah, ini dimensi dari explainability di ISAKA AI Audit Toolkit, mulai dari rational, responsibility-nya seperti apa, bagaimana soal data, nah bagaimana dengan soal prinsip dari fairness, safety, terus impact-nya juga diukur di situ. Jadi memang ISAKA memberikan panduannya seperti library ya, library control, kemudian disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Kemudian next slide. Juga terkait soal anomali detection itu juga di stated di ISAKA AI Audit Toolkit. Nah, ini penting nih untuk anomali, salah satunya untuk fraud detection ya. Karena sering tuh ada tuh fraud detection. Eh, Misal contoh yang lagi rame ya PPATK, tapi bukan soal rekening dormant yang ini nih. Jadi soal misalnya transaksi yang di luar profil nasabah tuh. Misalnya biasa dia transaksi atau saldonya yang masuk per bulan itu misalnya 1,5 juta, tiba-tiba masuk bulan ini 50 juta atau 150 juta. Ini tuh harus ada red alert tuh. Jadi ada anomali dari eh, transaction yang bisa menjadi itu indicator. Kemudian next slide. Nah, selain dari tadi VCIO oleh AI Ethic Impact Group, kemudian ada ISAKA Audit Toolkit, itu juga dari Institute of Internal Auditors ya, untuk bagaimana pendekatan dari pengawasan AI. Jadi mulai dari bicara soal governance, manajemen sampai dengan internal audit, masing-masing punya peran yang harus dikembangkan dan dilakukan. Dan untuk AI IIA ini juga eh, base-nya adalah next slide itu di slide 53 itu base-nya adalah seperti kuesioner seperti ini. Jadi nanti ada beberapa aspek yang harus dikonsider. Nah, statusnya seperti apa, kemudian supporting dokumennya apa. Nah, yang jadi pertanyaan sering tuh kalau kami di pengawasan OJK itu dokumennya ada, tapi apa iya itu sudah berjalan dan diterapkan. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan ketika melakukan supervision and audit. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah hanya ini pedoman audit AI? Tidak, Bapak Ibu. Itu saya bisa make sure tidak. Banyak di luar itu, yang di luar tiga ini hanya adalah memberikan insight bagi bank, kami ya OJK memberikan insight bagi bank bahwa pendekatan-pendekatan ini bisa dikembangkan di perbankan atau sebenarnya di luar perbankan juga applicable, tinggal disesuaikan saja. Misalnya value-nya, kemudian kontrolnya, mungkin ada regulasi-regulasi khusus. Kalau yang sudah kami petakan, misalnya teman-teman mau fokus kepada data protection, itu ada guideline pemeriksaan terkait AI khusus data aja tuh yang dikembangkan oleh European Data Protection Board (EDPB). Nanti teman-teman cari aja tuh bukunya ada 3 tuh kalau nggak salah. Kemudian ada juga beberapa hal dari ICO itu juga memberikan pedoman untuk pengawasan maupun audit AI. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan snapshot ya kira-kira dari buku Tata Kelola Kecerdasan Artificial Perbankan Indonesia kemarin, apa yang kami sampaikan kemarin di dalam buku itu secara singkat kami sampaikan, coba kami ini diskusikan malam ini. Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Zulkifli. Senang sekali bisa ketemu lagi, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat yang ada di sini. Tapi mungkin karena saya menjadi moderator, jadi saya berhak nanya pertama nih, Pak. Jadi saya tertarik banget, terutama tadi ini tuh bukan aturan, bukan peraturan OJK seperti POJK pada umumnya, tapi ini panduan dan ini principle base gitu ya. Eh, tapi saya juga tertarik nih gimana sih kira-kira OJK itu bisa memastikan hak-hak konsumen ini tetap terlindungi, Pak. Apalagi sekarang kan penggunaan AI sepertinya semakin luas dan tadi dipaparkan juga di banking itu sudah mulai banyak, nggak cuma di supporting tapi juga di core service-nya.
Terus sebagai kami nih, sebagai konsumen, gimana agar tetap terlindungi? Terus ketika semua hal itu yang dulunya manusia dan rigid ya Pak ya, sekarang dipegang oleh AI yang sistemnya itu terotomatis. Ini itu dulu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Moderator dia punya hak ini nih. Bertanya terlebih awal. Oke, menarik tuh pertanyaannya. Bagaimana OJK memastikan bahwa pemenuhan hak konsumen ketika diimplementasikan sistem AI? Betul sekali Pak Reza, itu sesuatu yang sangat penting ya atau krusial, apalagi ketika implementasi AI. Kalau dulu adalah eh, manusia sepenuhnya mengambil keputusan. Ini contoh ya, mungkin nggak tahu nih teman-teman, mungkin ada juga yang dari bank yang hadir di sini. Salah satu bank yang besar itu, eh, saya sebut aja lah ya, mungkin kayak BRI gitu ya. BRI dulu tuh prosesnya kalau saya lihat di presentasinya teman-teman BRI sendiri, ketika masih manual, paper base, itu bisa 2 minggu tuh decision untuk loan-nya. Nah, kemudian ketika mereka melakukan transformasi digital itu berkurang bisa dilakukan dalam waktu 2 hari, bahkan sekarang itu hitungannya menit. Nah, jadi decision untuk loan itu within minute itu udah keluar tuh, ditolak atau diterimanya. Nah, gimana sih memastikan itu sesuai atau pas gitu resultnya itu? Nah, itulah guna tadi dari guiding principle value-nya sih. Jadi nilai-nilai itulah yang tadi harus diterapkan. Contoh ya ketika kita membangun credit scoring, berarti kita ada di situ salah satunya human oversight Pak Reza. Berarti kan human in the loop lah mungkin istilahnya beberapa tuh menyatakan seperti itu. Nah manusianya juga harus melakukan testing ya atau evaluasi dari output dari sistem credit scoring bank tadi. Nah, contoh yang mungkin beberapa ya, beberapa bank itu mungkin kredit di atas 5 juta, di bawah 5 juta, 10 juta, bahkan bank-bank yang besar bisa lebih berani karena memang skala mereka besar. Itu eh, bisa fully depend on AI mereka tuh atau credit scoring sistem credit scoring mereka. Tapi bagi bank yang kecil mungkin 10 juta itu cukup lumayan kalau apalagi volumenya kalau banyak gitu. Nah, dia dia mungkin menurunkan itu levelnya mungkin di 2 juta, 3 juta. Itulah risk tolerance yang bisa dia accept gitu ya. Nah, ketika AI sistemnya itu dikembangkan, kita kan konsumen itu pasti terutama yang bagi yang ditolak tuh. Bagi ditolak misalnya kredit scoringnya menolak. Nah, eh, itulah fungsi dari human oversight. Nanti dia bisa mengecek kenapa decisionnya adalah rejected. Kemudian hal-hal apa yang muncul di situ. Beda ya kalau AI itu kan dia berdasarkan data, mungkin data-data yang diisikan. Nah, tapi kalau manusia ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau kalau memang nanti AI-nya menolak ataupun menerima, itu tetap dilakukan pengawasan dan audit seperti itu sih Pak Reza. Jadi kita eh, tidak bisa 100% sepenuhnya dilepas seperti itu, tapi untuk human oversight-nya harus tetap dijalankan. Mungkin singkatnya kira-kira seperti itu Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Memang kami sebagai konsumen ini was-was nih, jangan-jangan ditolak nggak tahu kenapa gitu. Mungkin pertanyaan saya satu aja ini sepertinya rame. Dan Bapak Ibu nanti yang bertanya untuk beberapa pertanyaan yang beruntung nanti akan mendapatkan merchandise dari Isaka Indonesia dan langsung dihubungi sama Mbak Rifko. Ini ada pertanyaan dari Pak Anggoro nih yang pertama, apakah Pak Anggoro mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Mungkin biar cepat saya bacakan satu-satu dulu atau langsung beberapa, Pak Zulkifli? Boleh? Mungkin ini eh, satu dulu ya Pak ya. Saat ini Ya, ada ya. permintaan perkembangan AI tapi belum secara manajemen direktif. Ini bagaimana nih Pak? Sepertinya ini dari industri keuangan soalnya bilang karena jika langsung ditolak juga tidak mungkin tapi kalau diterima
takut teguran dari OJK karena belum ada approve framework-nya. Menurut Pak Zulkifli bagaimana nih Pak? Jadi sepertinya ini mau memakai AI tapi secara manajemen Hmm. direktif belum ada nih. Ya, kalau di OJK, saya coba jawab ya dari Pak Anggoro. Itu bagus tuh, menarik tuh. Dia mau implementasi AI, tapi belum ada mungkin approve framework-nya, kemudian eh, gimana rencana atau peta jalan yang harus dikembangkan oleh organisasinya. Nah, di OJK, Bapak Ibu, kalau di perbankan ya, saya bicara perbankan ya, karena memang kita apa eh, ya menguliknya di situ, kira-kira use case-nya. Nah, di perbankan itu ketika bank mau mengembangkan misalnya adopsi sistem AI atau pengembangan teknologi, dia akan tadi tuh, dia akan masukkan rencana pengembangannya itu dalam rencana bisnis banknya. Itu disampaikan ke OJK, kemudian oleh pengawas, kemudian nanti ketika banknya mau mulai mengembangkan, itu akan dilakukan audiensi biasanya atau konsultasi. Bapak, kami mau mengembangkan tadi tuh chatbot untuk customer service. Nah, kapan mungkin ada waktunya kita bisa diskusikan. Nah, nanti bank itu diminta tuh melakukan presentasi. Oke, ini mau pakai chatbot untuk service. Kemudian resikonya apa aja tuh penggunaan chatbot ini. Tadi misalnya chatbot kan beberapa tuh mungkin jawabannya template ya, mungkin tidak memuaskan itu. Berarti resikonya salah satunya jawaban yang tidak memuaskan atau jawabannya tidak menjawab permasalahan seperti itu. Nah, resikonya bisa aja kan konsumen bukannya itu malah eh, tidak puas, marah, bahkan bisa berpengaruh ke reputasi dari banknya. Nah, jadi hal-hal tersebut sebenarnya ketika banknya mau menerapkan atau mengembangkan sistem AI itu harus dipetakan dulu risikonya, kemudian didiskusikan, kemudian bagaimana memitigasi dari risiko tadi. Contoh tadi chatbotnya tidak memuaskan berarti apa itunya yang harus dikembangkan, datanya mungkin perlu dilengkapi, ditambah seperti itu. Sehingga nanti seolah-olah jawaban dari chatbot itu luas seperti jawaban dari seolah-olah dari petugas yang manusia beneran tuh. Bisa ngerti emosi dan sebagainya. Kemarin ada satu bank ya yang kami lihat demonya, dia ada datang ke OJK gitu, mereka presentasi. Nah, itu sistem chatbotnya itu udah bisa mendeteksi. Mungkin Mas Reza sempat cerita juga waktu kemarin di Kemenq. Itu kalau kalau orang nanyanya nadanya di kalimatnya atau dia berbicara seperti apa, dia chatbotnya itu bisa membaca ini orangnya lagi marah nih. Tensinya lagi tinggi, lagi negatif dan gimana itu bisa ketahuan tuh di chatbot yang mereka ada itu. Bahkan di beberapa di satu atau dua bank yang juga mengembangkan chatbot nih, ada yang sudah ngerti bahasa Jawa gitu. Terus apa? Jadi nggak harus bahasa Indonesia seperti itu, karena kan nasabahnya bervariasi ya. Nah, apakah semua bank sama? Tentu tidak tadi, karena tadi itu adopsinya bermacam-macam, tergantung investment, SDM dan sebagainya. Ngembangan itu kan nggak gampang. Jadi kalau memang belum ada approve framework, silakan didiskusikan sama pengawasnya. Toh sebelum ini sebenarnya kalau di bank ya. eh, Penggunaan sebelum keluar tata kelola ini juga bank-bank sudah ada chatbot, kemudian sudah menggunakan credit scoring dan itu ternyata sudah bisa dilakukan eh, dengan tadi tuh hand on hand antara banknya dengan pengawasnya masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada kendala sih di situ. Tinggal setiap aktivitas tadi diukur RAC-nya seperti apa, risk assessment-nya, mitigasinya seperti apa. Mungkin itu singkatnya, Pak Reza. Terima kasih Pak Zulkifli. Jadi intinya bisa dibicarakan dengan pengawas banknya dulu ya Pak ya terkait Bisa, dengan ini. bisa. Hmm. Nah mungkin berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Ika Aprianti Muiz ini tentang eh, data pribadi. Jadi di Hmm. dalam AI kan kalau kita mengembangkan AI, data yang kita punya itu digunakan untuk data training. Dan di mana data itu juga di Undang-Undang PDP itu ada data data customer yang punya hak untuk dilupakan selayaknya kita delete di database ini.
remediasi yang dianggap cukup menurut regulator itu bagaimana, Pak, untuk hal ini? Ya, data yang sensitif misalnya. Sekarang di Undang-Undang PDP itu ada sebenarnya pemrosesan secara otomatis. Sebenarnya AI itu masuk dalam situ tuh. Jadi data-data kita itu ketika kita teman-teman kalau kami di OJK itu ada pengawas tuh tahu tuh pengawas-pengawas KPS Teknologi Informasi kelompok pengawas spesialis. Di ketika kita membuka rekening atau mau mengakses layanan tertentu itu kan ada syarat dan ketentuan gitu kan biasanya seperti itu kan panjang itu ke belakang udahlah kita males bacanya langsung aja ke N gitu kita approve setuju. Nah sebenarnya di situ tuh ada salah satunya biasanya tuh soal bahwa apakah data-data ini akan digunakan misalnya untuk mengembangkan bisnis layanan bank atau bisa ditransfer ke pihak terkait dengan bank untuk analisa layanan konsumen seperti itu. Nah, kalau by law di Undang-Undang PDP itu tuh dimungkinkan untuk kita tidak setuju. Bagaimana dengan yang penggunaan data tadi itu di AI governance? Di AI governance soal data itu prinsipnya kita patuhi undang-undang yang ada seperti tadi soal data protection, transfer maupun governance. Karena pemerintah sendiri sekarang saat ini lagi menyusun sebenarnya rincian dari undang-undang PDP-nya Bapak Ibu. Jadi undang-undang 27 ya tahun 2022 itu kalau nggak salah PP-nya lagi disusun. Kami sebenarnya udah dapat draftnya di OJK. Ada lumayan tebalnya ada 250-an pasal itu. Nah, di sana eh, sedang diatur lah kira-kira detailnya seperti apa termasuk ketika konsumen nanti keberatan untuk pemrosesan data secara otomatis menggunakan sistem AI. Kemudian soal pemusnahan data tuh. Nah, kalau saya sharing ya di Korea seperti itu, mereka ada suatu lembaga yang centralized. Jadi kalau kita sekarang punya rekening ya di salah satu bank, ketika kita buka rekening lagi di bank yang lain, kita harus kasih KTP lagi, ngisi 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 form lagi dan sebagainya. Berarti semakin banyak data yang kita share, semakin banyak tempat terjadinya potensi kebocoran data itu bisa semakin banyak. Bahkan ketika bank itu tidak semuanya bisa in-house build ya. Kadang mereka menggunakan third party. Nah, itu juga bisa terjadi kebocoran data. Nah, jadi memang terkait data, apalagi yang terkait apa keberatan Dengan misalnya dari adanya PDP konsumen, ini orang itu yang harus eh, dijelaskan sebenarnya bahwa penggunaannya untuk apa. Kemudian memang kebanyakan kebutuhan data itu dikaitkan dengan untuk pemberian layanannya itu sendiri sih Bapak Ibu. Jadi untuk perbaikan, kemudian kasih produk personalized produk. Nah kalau kita nggak mau ngasih datanya, mungkin ada data-data tertentu tuh. Tidak mungkin tidak semua ya. Kalau kita tidak semua kita berikan data, berarti kita tidak tertarik untuk jadi nasabahnya kan. Bapak Ibu mau menjadi konsumen misalnya salah satu bank, tapi nggak mau ngasih data yang sifatnya wajib karena memang itu misalnya terkait dengan pencucian uang ya, kemudian terkait dengan counter financing, nah itu salah satu yang kita agak berat tuh. Jadi beberapa itu memang di require by law untuk tadi itu. Tapi mungkin yang sifatnya yang minor atau yang tidak spesifik, yang tidak bisa di-attach atau diidentifikasi ke pribadi tertentu, harusnya sih tidak masalah sih kalau menurut pesan pendapat saya. Begitu, Pak. baik, terima kasih jawabannya Pak Zul. Ini menarik sekali ya bahasan AI ini karena panjang sekali ini yang tanya. Mungkin izin beberapa pertanyaan belum bisa dijawab secara langsung. Nah, ini mungkin karena ini ada dua pertanyaan yang singkat, ini dari Pak Dias dan Pak Surya. Nah, ini ada referensi nggak perusahaan yang telah menerapkan AI governance ini sesuai dengan panduan OJK yang bisa dibuat rujukan? Terus juga matriks atau peta jalan itu kira-kira ngikut yang mana? Sama ini regulasinya untuk
AI di non-bank bagaimana nih, misalnya asuransi. Ya, Ini ini bagus singkat nih. aja, Pak. Jadi gini, Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan, kayak guiding principle itu sebenarnya berlaku umum. Misalnya tadi secure and resilience, human oversight, transparency, explainability, fairness. Apa itu hanya berlaku di bank? Saya pikir enggak. Jadi di industri non-bank pun bisa diterapkan ini. Karena ini nilai-nilai umum yang saya pikir berlaku universal. Jadi bisa diterapkan, tinggal disesuaikan dengan use case-nya masing-masing. Kalau perbankan kan butuhnya misalnya karena terkait kredit gitu ya, pelayanan konsumen, terus terkait fraud detection tadi untuk pencucian uang dan sebagainya. Jadi use case yang dikembangkan tuh banyak terkait itu. Bahkan kemarin kami dapat presentasi juga dari salah satu bank, ada tuh bank yang lagi ngembangkan soal berita-berita negatif atau adverse news dari calon debitur. Jadi kalau Bapak Ibu ngajuin eh, kredit ke bank, terutama yang besar ya kayak PT, perusahaan gitu, misalnya PTA gitu. Nanti diketik tuh namanya di sistem AI mereka. Muncul tuh seluruh berita positif maupun negatif, mungkin ada pembuangan limbah yang melanggar ketentuan kementerian, ada pernah di demo perusahaannya. Ya, itu kan bisa menimbulkan resiko-resiko bisnis yang harus diperhitungkan ketika bank mau mengeluarkan kredit. Kayak gitu. Jadi ada sistem AI itu di salah satu bank yang lagi mereka kembangkan seperti itu. Nanti keluar tuh rekomendasinya. Oke, ini bisa dikasih kredit, tapi risk premiumnya agak naik sedikit. Jadi kalau misalnya Pak Reza atau dikategorikan, oh ini positif semua beritanya seperti itu baik gitu ya. Oke lah dikasih pinjaman 9%, tapi ternyata yang tadi itu, oh ini risikonya agak tinggi, itu harus di risk premium lebih tinggi, bisa dikenakan kayak 11%, 12%, itu sistem AI seperti itu tuh. Contohnya seperti itu. Nah kemudian apalagi tuh tadi tuh yang terkait soal peta jalan atau roadmap, ya secara umum ini eh, kalau Bapak Ibu lihat, di semua negara pun mereka itu sedang eh, masih sifatnya mayoritas adalah soft law atau guideline karena itu tadi regulasi yang terlalu rigid atau membatasi untuk inovasi itu agak susah apalagi untuk teknologi yang sedang berkembang seperti AI dibutuhkan adopsi atau regulasi yang sifatnya lebih fleksibel ya atau non binding tadi atau soft law. Nah, pendekatan ini yang sebenarnya ditempuh oleh OJK lewat principle based regulation Bapak Ibu teman-teman. Jadi belakangan ini memang regulasi-regulasi atau ketentuan yang dikeluarkan OJK itu sifatnya kalau untuk teknologi itu kebanyakan guideline. Guideline tapi beberapa hal yang sifatnya harus seperti manajemen risiko, tata kelola. Nah, itu ada ketentuan yang POJK-nya. Itu ada tuh soal teguran, sanksi, dan sebagainya. Jadi memang untuk teknologi kita harus lebih fleksibel karena memang teknologinya juga masih berkembang. Jadi seperti itu. Kemudian juga mungkin terkait data ya, how much data is enough to train AI model? Nah ini pertanyaannya menarik juga. Yang paling tahu sebenarnya entitas atau bisnisnya masing-masing tuh. Berapa banyak sih data yang dibutuhkan untuk mentrain model AI-nya? Bapak Ibu udah puas belum dengan outputnya? Kalau belum puas berarti dan jangan-jangan data yang disuplai ke dalam pengembangan sistemnya itu belum pas atau dimensinya yang kurang seperti itu. Nah, kalau dulu statistik ada variabel independen dan dependen gitu kan. Nah, kita ada dengan 3 variabel itu fitness modelnya misalnya 48% atau 55%. Kita mau increase nih fitness modelnya ke 70-80%. Berarti kita harus nambah variabel independennya lagi untuk bisa ke 70 maupun 80%. Nah, begitu juga contoh kalau saya bawa ke credit scoring tadi tuh. Ternyata kita model credit scoring kita itu ketika kita tes 9 dari atau 8 dari 10 decision yang dibuat oleh sistem AI tadi udah pas kalau kita lakukan secara manual. Nah, kita mau ningkatin itu menjadi 10 10 out of the 10, 10 dari 10. Pokoknya kita nggak mau toleransi
berbeda dengan kalau kita lakukan manual. Berarti ada selisih dua. Nah, gimana cara mengincrease akurasi dari modelnya itu tadi? Mungkin ada data-data yang harus ditambahkan, historis, atau mungkin datanya mungkin yang kemarin belum dibersihkan, atau label yang keliru dan sebagainya. Sehingga akurasinya bisa menjadi 10 dari 10 tadi itu. Nah, tapi apakah ketika model AI itu udah perfect menurut kita, tidak kita perlu lakukan audit dan pengawasan? Tidak juga, Bapak Ibu. Jadi, kalau di guideline yang kami baca itu dari berbagai benchmark itu, even for the perfect model pun kita harus lakukan sampel audit ya. Jadi harus ditarik tuh sampel auditnya, dicek decisionnya, seperti itu. Mungkin itu Pak Reza, mohon maaf mungkin Bapak Ibu kalau memang belum bisa menjawab secara apa ya terlalu spot on, mungkin seharap terima kasih, tapi untuk atensinya sangat banyak sekali ini. Senang juga teman-teman. Terima kasih Pak Zulkifli. Jadi memang karena ini masih emerging teknologi, masih banyak sekali ruang untuk diimprove di bidang ini juga. Nah, ini mungkin karena sudah waktunya jam 8 lebih 28 menit, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini menarik nih. Apakah ada pengaturan mengenai penggunaan service yang mensupport proses eh, AI yang digunakan perusahaan itu? Misalnya perusahaan ini pakai service dari provider luar untuk memberikan credit scoring. Dan bagaimana juga kalau misalnya perusahaan yang memberikan credit scoring ini berasal dari luar negeri nih? Apakah terkena POJK ini? Iya, iya. Ini banyak nih pertanyaannya. Sebenarnya di OJK itu banyak sebenarnya bank-bank itu yang bertanya soal penggunaan pihak ketiga sebenarnya. Ini kan sebenarnya yang tadi tuh kita kan tahu bahwa tidak semua model AI maupun teknologi itu yang kita mau adopsi itu bisa dikembangkan in-house tadi. Ada yang menggunakan pihak ketiga kan. Pihak ketiga itu tadi misalnya supplier kita atau developer kita, apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di POJK kita atau di ketentuan OJK itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Di POJK 11 yang penyelenggaraan teknologi informasi bank umum tadi, itu sudah diatur sebenarnya disinggung soal penggunaan pihak ketiga oleh bank itu. Ya contoh kayak kalau ini contohnya kayak cloud itu ya, yang banyak tuh cloud kemarin yang rame. Nah, bank itu kan sekarang banyak yang sudah menggunakan cloud. Nah, itu kalau kami itu diatur bahwa misalnya eh, misalnya dia terdapat perjanjian di situ, kemudian bank bisa wajib melakukan evaluasi atas misalnya terkait pengamanan data, kemudian proteksi dari sisi keserangan siber. Kemudian di dalam kontraknya bahkan di dalam ketentuan itu ada beberapa poin yang harus ada ya. Jadi di situ diatur Bapak Ibu. Jadi teman-teman kalau mau lihat di sana cukup ada beberapa poin. Misalnya dia tadi tuh bisa melakukan audit. Jadi banknya bisa melakukan tuh minta laporan audit dari pihak ketiga tersebut atas misalnya terjadi case kebocoran data atau apa atau breaching ya untuk serangan siber ke pihak ketiga bank karena di ketentuan juga kami sebutkan bahwa tanggung jawab itu adalah tetap di banknya. Jadi misalnya bank nih menggunakan pihak ketiga untuk mentrain model AI, menggunakan data-data yang ada di nasabahnya bank. Ketika terjadi kebocoran data di pihak ketiga tersebut, ketika mentrain model AI, itu tanggung jawab banknya tuh, bukan tanggung jawab pihak ketiganya. Jadi makanya di dalam ketentuan kita itu cukup jelas saya pikir diatur bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi termasuk di dalam kontrak tadi siapa yang apa bertanggung jawab, bagaimana pengamanannya, kemudian bagaimana menjaga kualitas data, kemudian bagaimana mereka bisa menterminasi kontrak, terus melakukan audit, itu ada di sana. Nah, ini nanti relate lagi nih, misalnya pihak ketiganya ada di luar negeri. Data centernya nanti datanya terbang nggak tuh ke luar Indonesia. Nah, di ketentuan kami yang di POJK tadi itu diatur. Oh, ada beberapa hal, ada 6 poin yang boleh data center kegiatannya dilakukan
datanya itu di luar negeri. Contoh untuk apa tadi tuh? Untuk customer services yang sifatnya global, risk assessment yang sifatnya global, hubungan antara kantor pusat dengan kantor eh, yang di Indonesia. Kan bank di Indonesia itu nggak semuanya dari dalam negeri ya, ada yang dari luar negeri ya, seperti Citibank, apa, kemudian ada HSBC, Deutsche Bank. Nah itu mereka kan melaporkan ke kantor pusatnya masing-masing di luar negeri sana. Nah itu jadi di ketentuan tersebut tuh agak relate tuh. Jadi terkait data center, kemudian bagaimana apa hal-hal yang harus ada di dalam kontrak tadi tuh ketika melakukan atau meng-hire pihak ketiga. Itu mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman di non perbankan juga kalau mau melihat-lihat di ketentuannya. Searching aja di website OJK, POJK 11 Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank Umum. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin dari Pak Zulkifli ada yang mau disampaikan sebagai closing remarks-nya untuk hari ini. Ya, terima kasih teman-teman ISAKA member maupun non-member. Saya pikir monthly talk and sharing session ini penting ya untuk kita saling diskusi. Kami juga mendapatkan masukan mungkin dari berbagai pihak terkait penyempurnaan apakah itu kebijakan, panduan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Dan kami harapkan sebenarnya AI governance for Indonesian banking ini karena tadi value-value-nya itu bisa sebenarnya berlaku umum, diterapkan di industri di luar perbankan. Silakan Bapak Ibu review. Mungkin oh ini cocok untuk kami, ini tidak cocok, ini mungkin kurang pas, ini lebih oke dan sebagainya. Teman-teman yang lebih tahu. Dan ini salah satu bentuk kontribusi kita lah OJK untuk mengembangkan tadi tuh bagaimana transformasi digital eh, khususnya kami di sektor keuangan bisa lebih baik, terarah, kemudian bisa mencapai tujuan, aman dan bisa melindungi tadi tuh data-data pribadi, kemudian juga bisa melayani konsumen, meningkatkan inklusi dan sebagainya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas, tapi kalau untuk eh, panduan itu sudah tersedia tadi, termasuk juga digital resilience, bahkan juga kita ada tadi tingkat kematangan digital bank umum. Nah, itu contoh-contoh yang sebenarnya Bapak Ibu bisa pelajari. Mungkin demikian Bapak Ibu, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi next time. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkifli atas pemaparan dan insight-nya untuk hari ini. Terima kasih juga pada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti diskusi hari ini. Karena hari ini termasuk MTS yang paling banyak pesertanya untuk tahun ini sepertinya. Ini Hmm, karena Pak Zulkifli ini hadir di sini. Jadi, Topiknya mungkin bukan bahasanya. Ini ada teman-teman juga sebenarnya dari OJK, saya pikir banyak yang lebih paham dari saya ini. Ini. Hmm. terima kasih Pak. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi sekaligus bagi kita sebagai panduan awal untuk memperkuat fondasi kita eh, dalam pengelolaan AI yang lebih etis, transparan, dan akuntabel. Sampai jumpa di sesi MTS selanjutnya. Saya kembalikan kembali ke Rifko. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Reza. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Zulkifli Salim. Pemaparan yang sangat komprehensif dan membuka wawasan seputar AI governance in Indonesian banking, sebuah topik yang semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Lupa juga saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Reza yang telah memandu jalan diskusi hari ini dengan dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri acara malam ini, mungkin berkenan untuk kita dokumentasi foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya, kami perkenankan. Oke, saya mungkin tunggu sebentar lagi untuk Bapak Ibu. Kita mulai dokumentasinya di hitungan ketiga mungkin Bapak Ibu untuk layar pertama.
terlebih dulu. Ini ada beberapa layar. Izin di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya di 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya malam ini. Sebagai informasi, materi juga nantinya akan kita share melalui email yang terdaftar. Semoga sesi malam ini bermanfaat dan bisa diterapkan di bidang profesional Bapak Ibu masing-masing. Sampai jumpa di acara Monli Talk selanjutnya, dan jangan lupa pantau terus kegiatan-kegiatan ISAKA lainnya seperti GREX dan juga ISAKA Pantau yang akan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima Pak kasih. Zul. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih Bu Kasih. Riko, Pak Reza. Terima Kapan? kasih Bu kasih Restiana. Bapak dan Ibu Sama-sama Bu sekalian. Resti. Reza, Pak Rifko. Sama-sama Pak Izin Zul. pamit ya. Iya, terima kasih banyak Baik, Pak. terima kasih Pak.